Ada sebuah cerita yang terjadi pada zaman Nabi, di saat Nabi Muhammad menyampaikan ceramah beliau, pengajian, memberikan wejangan di sebuah khutbah beliau. Saat itu Nabi Muhammad bercerita tentang hari kiamat yang sangat dahsyat, mengerikan, menakutkan, sehingga para sahabat-sahabat Nabi pada menangis. Dan di antara orang-orang yang menangis itu adalah sahabat-sahabat besar Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar ibn Khattab, Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali. Mereka pada menangis di saat disebut hari kiamat, dan sungguh mereka memang sangat takut dengan hari kiamat. Bahkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pernah suatu ketika mendengar Nabi Muhammad menyebut hari kiamat, menangis selalu melihat kucing dan berkata, sungguh ini lebih bagus dariku, karena kalau dia mati selesai urusannya. Tapi aku Abu Bakar, jika aku mati maka urusanku ada nanti setelah dibangkitkan. Inilah yang diingat oleh orang-orang besar seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, menangis di saat mendengar Nabi Muhammad bercerita tentang hari kiamat. Ada orang pegunungan, barangkali bisa saja kalau kita mau mengangkat derajat kita, ini kelas kita. Orang pegunungan ibadahnya pas-pasan, mikir kalau orang-orang besar seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar ini pada nangis, takut mendengar berita tentang hari kiamat, lalu bagaimana dengan aku? Aku yang seperti ini, lihat, begitu takutnya ini. Orang besar saja pada nangis, orang dekat dengan Nabi Muhammad pada nangis, bagaimana dengan aku nanti di akhirat? Bagaimana aku nanti di padang mahsyar? Saking takutnya, dan saking takutnya tidak disadari yang mengangkat tangan dan bertanya, mata sa'atu ya Rasulullah, dalam hadis sahih, kapan hari kiamat akan tiba wahai Rasulullah? Nabi Muhammad menoleh. Maknanya adalah tolehan Nabi Muhammad, ini orang pada takut, kok ini malah bertanya tentang hari kiamat. Orang pada ketakutan, ini malah bertanya. Barangkali dia punya modal, ini punya bekal, Pak, ibaratnya begitu. Orang pada ketakutan menyebut hari kiamat, disebut hari kiamat, kok engkau malah bertanya, apakah kamu punya modal? Madza a'adatta laha? Apa yang kau persiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Orang ini tambah bingung. Dia bertanya karena merasa dia tidak punya modal, kok malah ditanya oleh Nabi Muhammad, modalmu apa? Tambah bingung, dan di saat kebingungannya ini gemeteran, dan dia berkata, ya Rasulullah, aku bertanya karena aku tidak punya modal. Sungguh aku tidak punya apa-apa ya Rasulullah, kecuali kecintaanku kepadamu ya Rasulullah. Mendengar jawaban orang ini, Nabi Muhammad menghadapkan wajah beliau dan badan ke orang tersebut, menghadapkan wajah dan badan beliau ke orang tersebut, dan Nabi Muhammad tersenyum. Setelah tersenyum, memberikan satu kalimat, memberikan kabar gembira yang sungguh sangat membahagiakan orang tersebut sekaligus kita. Kabar gembira untuk orang tersebut dan untuk kita. Nabi Muhammad melihat orang itu dengan tersenyum dan berkata, anta ma'aman ahbabta, engkau bersama orang yang engkau cintai. Masya Allah. Itu, engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Lihat, terhibur orang ini, merasa dirinya tidak mungkin bisa mendapatkan kemuliaan karena seperti itu. Merasa bahwasanya jelek, Nabi Sayyidina Abu Bakar saja menangis, bagaimana dengan dirinya? Maka ia di saat mendengar kabar gembira seperti itu berkata, bahkan para sahabat Nabi, kegembiraannya saat itu adalah kegembiraan yang luar biasa, sehingga dikatakan para sahabat Nabi saat itu sungguh mendapatkan kegembiraan yang luar biasa, dan tidak pernah mendapatkan kegembiraan seperti ini setelah mendapatkan iman. Jadi setelah kegembiraan mendapatkan iman, nyusul kegembiraannya adalah di saat mendapatkan kabar gembira semacam ini. Inilah modal kita.
untuk bersanding dengan Rasulullah. Kalau kita hanya mengandalkan diri kita ini, nggak mungkin bisa bersanding dengan Rasulullah. Karena apa? Nabi Muhammad sudah dijamin tidak bisa berdosa. Kita banyak dosa. Dijamin surga tertinggi, kita nggak ada jaminan. Pun begitu Nabi Muhammad, lihat kalau ibadah luar biasa. Disebutkan hatta tawarramat qadamah, sehingga kaki beliau itu bengkak di saat Nabi Muhammad beribadah melakukan sholat sampai bengkak kaki beliau. Nah, kita perlu melihat, pernahkah kita beribadah sampai kakinya bengkak? Ada, akan tapi bengkak dulu baru sholat, karena bengkaknya kesandung, kena cangkul, kena ini baru sholat namanya. Itu kita. Tapi kalau Nabi Muhammad tidak, sholat bengkak. Seperti itu Nabi Muhammad, jaminan surga. Ibadahnya seperti itu, lihat pangkatnya seperti apa kira-kira. Kita hanya mengandalkan amal kita ini, jauh. Akan tetapi karena hadis itulah, maka itu adalah kabar gembira buat kita. Biarpun kita seperti ini, kalau kita tumbuh suburkan makna kecintaan kepada Rasulullah. Anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama orang-orang yang engkau cintai. Almar'u yuhsyaru ma'aman ahab, seseorang akan dikirim nanti bersama siapa yang dicintai. Kalau yang kita cintai adalah Allah dan Rasulnya, kalau yang kita cintai adalah Nabi Muhammad, maka kita akan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kecintaan inilah yang harus kita tumbuh suburkan.